dari LMS saya yang mengharuskan mewawancara rekan sejawat untuk studi kasus mengenai pengambilan keputusan. Nah, untuk studi kasus yang pertama sudah saya kirimkan ke Bu Habibah ya, tentang perbuatan Ibu Tati yang menghukum siswa dijemur di lapangan. Menurut Bu Habibah, bagaimana jika Bu Habibah melihat memposisikan diri Bu Habibah di dalam kasus tersebut sebagai guru yang bersebelahan dengan kelas Ibu Tati? Ya, pertama kalau secara reaksi kaget ya Bu tentunya. Terus biasanya kalau misalnya kita melihat ada anak yang dihukum di lapangan atau apa, kita samperin atau kita dekatin, kita tanya kenapa berada di situ, terus kita tanya juga kenapa bisa mendapat hukuman seperti itu, apa alasannya, terus kita coba bantu ke anak tersebut kira-kira meyakinkan anak ya meyakinkan anak akan kesalahannya, untuk menyadari kesalahan yang sudah dibuat dan belajar dari hukuman yang diberikan sehingga tidak mengulangi kesalahan tersebut. Berarti menanyakan dulu pada siswa, kemudian meyakinkan apakah perbuatannya itu benar dengan tidak mengerjakan tugas atau bagaimana gitu kan. Kemudian menurut Bu Habibah, bisa nggak sih Ibu menginterupsi perbuatan Ibu Tati dalam menghukum siswa yang seperti itu? Kalau bisa enggaknya ya pastinya bisa. Tinggal nanti maksudnya dari pihak guru yang bersangkutan itu bisa menerima dengan terbuka atau tidak. Artinya gini, kita sebagai teman sejawat kemungkinan melihat anak yang sudah dihukum itu melihat berat ya, maksudnya melihat anak dihukum seperti itu kan berat. Nah, kita mencoba untuk memberikan usulan supaya hukumannya bisa diringankan atau cari solusi yang lain sekiranya anak itu bisa mendapatkan efek jerah dari hukuman yang diberikan dan tidak mengulangi permasalahan yang sudah terjadi. Gitu. Kemudian untuk reaksi Ibu sendiri ke Ibu Tati bagaimana setelah tadi mendekati anak? Kemudian untuk reaksi Bu Habibah sendiri ke Bu Tatinya seperti apa? Apa yang akan Ibu lakukan pada Bu Tati pada saat itu? Reaksinya kalau memang dari segi karakter mungkin sudah biasa karena sudah sering terjadi seperti itu ya. Karena sudah terkenal Bu Tati itu orangnya keras. Jadi mungkin sudah biasa saya lihat karakter seperti itu, hukuman-hukumannya seperti itu. Namun ada kalanya pada hari ini mungkin terlalu berlebihan, jadi ya ada reaksi yang agak berbeda dengan pemberian hukuman yang diberikan kepada anak. Lalu apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu akan nyamperin Bu Tati dan menegur secara langsung atau bagaimana, atau mungkin melaporkan perbuatan Bu Tati kepada kepala sekolah begitu? Mungkin kalau menegur secara langsung bukan kewenangan saya Bu ya. Bisa nanti saya sampaikan mungkin dari pas acara-acara santai, ngobrol santai kita singgung kemungkinan biar orangnya tidak merasa tersinggung, tidak merasa terintimidasi atau bagaimana. Karena memang itu kan cara seorang guru memberikan sanksi kepada anak itu kan berbeda-beda. Jadi ya kita bisa menghargai. Kemudian tadi solusi untuk si anak ini sendiri tadi kan belum dijelaskan ya, maksudnya supaya anak ini tidak berkelanjutan dijemur gitu kan, apa yang Ibu lakukan? Ya, memberikan pengarahan tambahan kepada anak, artinya supaya permasalahan yang terjadi itu tidak diulangi lagi dan tidak mendapatkan hukuman yang mungkin lebih dari itu. Artinya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terus adakah upaya Ibu untuk menghentikan hukuman tersebut? Mungkin minta ke Bu Tati supaya menghentikan hukuman tersebut karena anak itu sudah menangis atau bagaimana? Paling dengan cara minta dispensasi permohonan maaf dari anak supaya mendapat keringanan hukuman terhadap kesalahan yang sudah dilakukan, meminta kepada Bu Tuti. Kepada Bu Tati berarti nyamperin Bu Tati ya? Bu Tati ya, Bu Tati. Nyamperin Bu Tati supaya meringankan hukuman untuk si anak atau dialihkan kepada hukuman yang lebih bermanfaat lagi. Oh gitu. Baik Bu Habibah, terima kasih pendapatnya, terima kasih untuk
waktunya. Mohon maaf ini sudah mengganggu jam mengajar ya. Tidak apa-apa, terima kasih.